Saya kasih demo satu variabel saja. Oke, jadi yang bagian rice ball saja, saya kasih demonya ini perlu diubah menjadi kolom. Seperti ini ya. Ctrl C, buka di file yang baru, kemudian klik kanan, langsung transpose. Nah, ini ya, seperti ini jadinya. Kemudian ini di save as ke CSV. CSV ya seperti ini. Simpan ya, taruhlah di download aja dulu ya. Ini apa tadi ya? RB Rice Bowl save use text. Ini saya pakai LibreOffice, tapi nanti di Excel sama aja lah ya. Mungkin nggak ada seperti ini, tapi intinya use text CSV. Kita pakai CSV format. Oke aja lah ya. Kemudian kita tes yang tadi. Sebentar, kita akan coba buka di Notepad gitu ya. Sebentar ya. Oke, seperti ini ya. Ntar share. Oke, oke. Bisa ya di apa namanya nih? Dibuka. Nah, tapi kolom yang paling kiri ini dia harus berbentuk tanggal. Ini harus dirubah dulu nih. Jadi yang tadi kita buka di Excel ini dirubah menjadi tipe tanggal gitu ya. Jadi saya pause dulu. Oke, jadi tadi saya sudah mencoba ini dirubah menjadi apa namanya? Format tanggal. Caranya gini, AUK 2022, kemudian SEP 2022. Nah, di sini tinggal apa namanya? Tinggal di drag aja. 08 ini Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terus ke Januari. Balik lagi Januari tapi 2023. Oke, disimpan. Nanti kita buka. Oh ya, ini ada iseng-iseng error, itu harus harus bersih ya, harus bersih dari segala teks dan numbering. Jadi hanya A sama B saja. Kita save. Kemudian kita buka Orange Data Mining. Iya. Jadi ini dianggapnya adalah meja ya. Ini semua yang kalian lihat di sini simbolnya adalah simbol meja, meja kerja. Jadi anggaplah, bayangkan sebuah meja dan di dalamnya ditaruh atau di atasnya itu ditaruh suatu berkas. Nah, ini namanya meja file. Meja file akan kita taruh file namanya RB. Kemudian ini bisa kita lihat di sini datanya seperti ini. Oke, ini escape kalau nggak salah, escape aja. Oke, terus ini ini harusnya apa nih kategori? Harusnya numerik ini ya. Jadinya kok teks ya.
Eh, Coba nanti saya uji coba dulu ya. Sementara ini saya pause. Oke, baik. Tadi saya lupa ini, jadi ini harusnya jangan meta ya. Harusnya fitur ini ya. Kita kembali ke Excel-nya dulu. Ini karena konteksnya adalah data per bulan, sehingga ini bisa saja dihapus ya. Meskipun itu dihapus, nggak masalah karena kita sudah memiliki konteks ini per bulan. Jadi apapun itu, dianggapannya misalkan, oke lah, kita mulai dari tahun 2000, bukan tahun 2022. Nggak masalah, karena kan itu konteksnya per bulan. Jadi ini terserah. Terserah ini mau di tahun berapa. Yang penting bulan X begini, bulan Y, bulan Z, bulan apalah ya. Jadi makanya di saya baru ingat pelajaran di mata kuliah forecasting itu namanya gini, apa period. Nah, tidak peduli apakah periodenya itu bulan, minggu, atau hari. Di textbook itu tulisannya period ya, semacam itu ya. Jadi oleh karena itu periods itu umum, makanya tadi kolom itu saya hapus saja ya. Dan kebetulan memang sulit untuk apa namanya memasukkan date time ya sebagai input. Ini sulit di data mining itu, ini sulit sehingga perlu dipisah. Jadi apa tuh date time yang seperti tadi apa tuh 08 terus 01 2000 ini susah ini di data mining ini harus dirubah menjadi hari gitu ya. Ini Monday, terus ini tahunnya 2000, salah, apa namanya, bulan gitu ya. Agustus, baru tahun. Nah, ini kan ribet ya. Buat apa sih kita pakai date time orang? Yang penting kan ini periodnya per bulan. Oke. Dah. Nah, di atas ini numerik ya, apa namanya? Sales. Nah, sudah di Ctrl S atau disimpan namanya RB. Kemudian kita kembali ke Orange Data Mining, kita ulang ya. Ini nanti dulu lah. Oke, ini mejanya kita perlu isi file RB CSV ya, jangan lupa RB CSV. Nah, jadilah kan sales. Jadi ini maksudnya judul kolom ya. Kemudian ini BTW bisa ngelihat nggak? Coba saya kesini aja lah. Nah, oke, jadi di sini yang tadi kita tulis sales, tipenya numerik, terus fitur. Pilih fitur aja lah. Tipenya numerik. Apply. Coba kita lihat. Nah, seperti itu sales. Untuk rice ball aja. Escape. Kemudian tadi udah apply. Oke, sebentar saya share dulu. Gimana kalau caranya, apa namanya nih? Seluruh screen ini gimana caranya nih? Screen satu. Iya, ini kali ya. Oh iya. Dah, itu ya. Jadi tadi apa namanya di open cari RB gitu ya. Dah.
Ini mejanya udah terisi. Nah, oke. Kemudian tahu dari mana kalau itu sudah terisi? Bisa kita lihat pakai ini. Oke, kita siapin meja. Ini meja, ibaratnya meja namanya data table, meja kerja. Kerjanya apa? Kerjanya untuk melihat data. Gitu. Jadi ini di apa namanya? Di drag. Nah, di drag bebas ya kamu mau ngedrag di sini, kamu mau ngedrag di sini, bebas. Di klik and drag. Nah, seperti itu. Terus gimana cara melihat data? Klik dua kali. Nah, ini datanya. Itu aja dulu ya. Kemudian di sini ini setahu saya Orange itu ketika diinstal belum ada time series nih. Nah, caranya gimana? Help atau di option ya. Di sini ada add-on, try starting as system administrator. Nah, nanti kamu jangan lupa menghidupkan Orange itu pakai sistem administrator ya. Coba nih habis ini ini deh saya ulang ya. Oke, pilih time series begitu. Nah, di time series ini karena sudah pernah sudah pernah diinstal maka tidak muncul simbol install ya, karena kan sudah pernah diinstal. Nah, sementara yang teks saya belum pernah install makanya dia muncul tulisan install ini. Oke, ini hanya oke atau saya cancel aja ya. Udah coba saya tutup dulu, discard aja lah ya. Kemudian orange. Nah, ini di ya oke ini dia nih run as administrator. Nah, di sini lama nih, lama lama banget ini apa namanya loadingnya. Jadi saya pause dulu recordingnya. Oke, muncul welcome to Orange ini dimatikan saja. Kemudian kita ulangi add-on. Nah, langsung dia ke retrieving package. Nah, nanti kita install time series ya. Ya, install terus oke. Ini saya cancel aja. Nah, di sini nanti dapatnya seperti ini. Pilih ke, oh iya, tadi kan, diklik itu untuk apa? Mejanya disiapin dulu, terus mejanya kita isi. Oh, ini sudah ada nih RB ya. Ya, reload aja. Reload, udah belum ya? Taunya dari mana kalau ini sudah ada isinya? Ya, siapin lagi mejanya. Tapi enggak sih, sebenarnya bisa aja di sini. Nah, di sini bisa, tapi untuk memastikan aja lah ya, untuk memastikan. Ini dimatiin dulu. Oke, untuk memastikan isinya apa, kita lihat di sini. Oke, sudah ada. Kita siapin lagi mejanya. Ini terus terang saya belum pernah nyoba ya. Ini saya baru kali ini saya nyoba nanti. Jadi videonya akan pause sebentar. Videonya akan apa? Putus nyambung gitu ya. Nah, ini di klik and drag ke sini. Nah, ini namanya meja untuk moving transform. Saya pun juga belum pernah ya. Jadi tadi saya mencari moving average mana gitu. Nah, karena saya ngelihat simbolnya seperti ini, jangan-jangan di sini nih moving average. Kayaknya lebih cocok nih apa simbol-simbol. Sementara tadinya saya juga mau pakai ini ya. Ini meja untuk visualisasi line chart. Apa ini isinya nih? Ya cuma visualisasi lah ya. Ini dihapus aja biar nggak mengganggu. Oke, selanjutnya apa? Ini mejanya tadi udah. Ini mejanya kita isi. Loh, oke. Nah, oke ini sales terus. Ini saya nggak tahu window width itu apa. Nanti kamu coba-coba aja lah ya. Barangkali ini untuk yang moving average biasanya tiga ya, tiga periode ditambah lagi tiga periode begitu. Nah tadinya ini kalau saya hapus ini muncul nggak ya? Coba. Nah ya kan muncul kan agregat. Saya nggak tahu kenapa ini tadi nggak muncul ya. Coba ini datanya nggak ada nih. Kalau kita pencet tidak muncul kan? Coba kita klik and drag ke sini, klik dua kali. Ayo, kok nggak mau? Apa karena sudah ya?
Oh, oh iya, sip. Ulang-ulang. Klik dua kali. Nah, akhirnya dia di sini nggak muncul kan. Tapi di sini yang penting datanya sudah masuk ke dalam meja yang namanya moving transform. Oke, ini kita klik. Ini saya coba-coba ya. Saya sebenarnya belum pernah apa namanya time series atau forecasting di Orange. Saya lebih sering di sini, machine learning di sini sama machine learning di sini. Ya ini saya lumayan sering lah ya. Atau sebutannya apa? Tidak jarang. Gitu. Meskipun saya tidak sering, tapi tidak jarang. Oke, ini baru pertama kali nyoba sales, terus ya dicocok logi aja karena barangkali ada linear atau eksponensial. Kebetulan nih kayaknya bisa milih semua ya. Oke, nanti ini kan prosesnya ya, proses. Jadi ada input, proses, output. Ini harusnya ada nih, no data output. Nah, harusnya ada nih, outputnya apa nanti akan saya pelajari ya. Yang pasti saya mau kasih unjuknya begini. Ini mouse-nya di hovering aja, ngambang, nggak usah dipencet. Nah, di sini nanti muncul apa? Input. Aduh, coba baca tuh ya ada input, inputnya time series, outputnya time series juga. Tetapi prosesnya apa? Kok nggak ada? Nah, tadi prosesnya adalah ini. Cocok logi ya. Saya juga nggak tahu apakah ini prosesnya, tapi kan kita tahu di sini kita sudah pernah di kuliah kita mengenal apa namanya linear moving average, eksponen, kemudian geometric mean kita sering pakai geometric ya. Show only numeric variable nggak perlu karena variabel cuma satu gitu. Sliding window, consecutive block ya dicoba-coba aja nanti ini tapi kenapa nggak muncul ya? Bagaimana kalau kita tanya dulu gimana caranya pakai ini? Oke, kita tunggu sebentar. Dia ke browser ya. Ini browser khusus Orange, browser Orange. Oke, ini saya apa namanya? Saya pause dulu lah. Oke, kita lihat di tutorial di sini ya. Di sini nggak kelihatan apa namanya setelah kita klik. Misalkan dia dia kan di sini kliknya min ya, min rata-rata. Terus habis itu ngapain? Di sini tidak ada ngapa-ngapain. Nah, ketika lihat di example sini, kita lihat di sini mejanya, kalian bisa ngeliat nggak nih mejanya nih? Nggak kelihatan ya, ini terlalu kecil. Oke nih, jadi setelah moving transform, siapin meja namanya line chart. Meja untuk memproses gitu. Meja kerja untuk kerjanya untuk membuat chart. Tinggal disambungin aja. Tadi saya sudah coba, ternyata muncul. Ya, seperti itu. Nanti akan kita analisis lebih lanjut mana nih? Ya, line chart. Analisis lebih lanjut, misalkan apa namanya errornya begitu ya. Ini salesnya begini. Nah, kalau moving average-nya begini, kenapa? Oke, jadi di apa namanya drag and drop ya atau di blok gitu ya. Nah, seperti itu. Di blok aja ini nanti muncul dua grafik. Yang merah itu untuk forecast, yang biru itu aslinya. Bagaimana dengan eksponensial? Kita pakai kontrol ya, tombol kontrol. Nah, supaya bisa kita pilih sesuai keinginan gitu ya. Oh, ternyata lebih deket ya daripada yang gini aja lah. Nah, yang warna hijau ini, BTW bisa ngeliat nggak ya? Terlalu, yang warna hijau ini lebih dekat dengan aslinya. Aslinya kan apa nih? Sales. Ya, realnya adalah yang warna merah, lebih dekat. Yang warna hijau juga lebih dekat. Nah, oke, jadi itu intinya adalah
apa tuh moving average dan masih banyak lagi ini ya. Tinggal dicoba-coba. Barangkali ini kalau mau nyoba menjadi 4 ya, apakah itu akan tidak berpengaruh? Tapi tadi sebentar harusnya berpengaruh ini. Oke, jadi dia real time ya, maksudnya begitu kita coba rubah parameternya, dia tuh langsung misalkan seperti ini ya. Coba nanti dilihat, nanti ada kayak ada aliran listrik begitu kalau saya rubah ini menjadi 5 misalkan. Nah, itu dia. Saya rubah nih, ya, nanti dia langsung, nah itu warna merah itu artinya dia sudah langsung, ya sudah langsung berubah gitu ya. Escape, ini klik 2 kali, nah itu coba menjadi 2, enter, oke. Tetap aja yang eksponensial lebih mendekati ya. Nah, bagaimana dengan model evaluation? Nah, ini agak susah juga nih model apa yang harus di inputnya apa time series model. Oke, coba ke sini. Oh, bisa nerima dia. Tapi yang juara satunya mana nggak ada. Apply. Apply. Number of fault. Ya, oke, nggak ada ya. Oke, baik. Yang penting tahu ininya dulu aja deh ya. Bagaimana caranya forecasting di orange data mining. Caranya forecasting, hasilnya apa dalam bentuk tabel seperti ini. Dalam bentuk chart seperti ini. Jadi sekarang saya pause dulu, nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mengukur apa namanya. Sebentar, sini tadi saya sudah baca sih sebenarnya ya. Coba kamu bisa baca nggak nih? Tuh, ada tulisan apa? Ini tadi yang awal-awal membuka belajar forecasting. Tadi saya baca di situ ada MAPE, ada RMSE, MAE gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat errornya ya di sini. Errornya si forecasting gitu ya. Tapi kenapa dia tidak mau gitu ya. Jadi nanti kamu coba-coba aja. Di situ yang penting ada inputnya apa time series model. Terus mungkin ini satu-satunya cara mengetahui adalah kita klik tadi ya, kita kita klik apa nih? Klik 2 kali, terus klik tanda tanya. Oke, dapatlah di sini. Coba kita lihat. Oh, kok nggak ada modelnya ya? Maksudnya nggak ada ini nih. Satu kepinginnya terlihatnya tuh seperti ini. Tidak ada apa namanya example-nya. Nah, ini kan ngelihatnya enak nih urutannya. Urutan kerjanya siapin meja ini, siapin meja itu, siapin meja anu. Nah, tapi di sini di model evaluation ini kok tidak ada. Ya, war. Oke lah. Ini saya pause dulu videonya. Saya akan coba dengan machine learning. Oke. Oke, sedikit tentang machine learning ya. Ternyata tidak mudah. Jadi harus ada data apa namanya? Kunci jawaban. Jadi namanya aja machine learning ya. Machine learning itu dalam bahasa Indonesianya kan mesin yang belajar. Mesin yang belajar. Belajar tuh apa? Jadi belajar itu dia eh, dia akan dikatakan belajar kalau ada kunci jawabannya.
Paham nggak tuh maksudnya? Seperti kita lah mahasiswa, kita ujian, dites, suatu soal itu pasti ada kunci jawabannya kan? Nah, di sini harusnya ada kunci jawaban. Ini kan, tapi ini saya kasih maksa ya. Maksudnya maksa tuh gimana ya? Ini sales. Taruhlah ini jangan sales, ini RB aja barangkali ya. Rice ball, kemudian di sebentar ini screen aja lah ya. Rice ball mana? Oke. Jadi maksudnya gini nih. Kita bisa memprediksi, kita bisa memforecast. Sebenarnya sih machine learning bukan forecast, dia lebih ke prediksi sih sebenarnya. Jadi kit- jadi ini adalah data yang ya data real time lah. Mau data apa lagi? Misalkan saya ingin memprediksi RB Rice Bowl di Januari 2025 gitu ya. Nah, namanya aja machine learning. Jadi dia itu bisa memprediksi, bukan memforecast ya, bisa memprediksi karena ada data masa lalu. Tapi data masa lalunya itu nggak boleh single. Paham nggak tuh? Harus lebih dari satu. Maksudnya harus lebih dari RB. Harus ada AG itu minimal ya. RB sama AG. Atau mau nambah lagi menjadi RB, AG, STA. Misalkan gini. Misalkan gini ya. Si neural network dan apa machine learning dan kawan-kawan itu dia bisa memprediksi Januari berdasarkan ini, berdasarkan dari justru malah malah tandemannya gitu, malah malah indikasi lain. Paham nggak tuh maksudnya indikasi lain? Jadi bukan ini yang menjadi ini jadinya target ya di dalam machine learning ini jadinya target atau gini deh output gitu. Inputnya justru di sini. Input nah si Januari 2025 untuk RB ya. Kan katanya saya mau memprediksi RB 2025 Januari Rice Bowl. Ya berarti itu yang menjadi outputnya. Inputnya apa? Inputnya ini. Jadi si machine learning itu berusaha belajar bahwa kalau eh, AG laku 650, RB sekian pada bulan Agustus. Kemudian machine learning dapat data lagi. Oh, ternyata pada bulan September eh, AG laku segini, kemudian RB segini. Terus saja AG segini, maka RB segini. Gitu kalimatnya. Oh, bulan depan, bulan Desember AG 914. Berarti targetnya 810 gitu. Oh, dapat informasi nih 775 AG apa sih paket ya. Dan RB mendapat 750. Maka kalau gitu, kalau em, Januari 2025 AG dapat sekian, maka RB ya kira-kira dapat sekian. Begitu paham nggak tuh maksudnya? Jadi kita nggak bisa memprediksi Januari karena AG di Januari nggak ada. Jadi butuh indikasi lain gitu untuk memprediksi butuh indikasi lain. Indikasi lainnya adalah si AG tadi. Dan indikasinya juga boleh lebih dari satu. Indikasi bisa steak ayam sama sate ayam bisa. Ini ini menjadi indikasi, ini menjadi outputnya. Nah, kebetulan sate ayam di sini nggak ada ya. Oh, adanya di sini. Ya udah.
Jadi nanti indikasinya AG sama STA saja, ya. Nah, oke, itu cara cara kerjanya. Jadi kita kasih kasihlah, kita tambahin lagi deh ya datanya. Kita tambahin lagi AG dan apa tadi? Ini kenapa jadi saya yang kerjain ya? Di apa namanya di transpose. Nah, AG STA AG STA. Oke, nanti ini menjadi target, ini menjadi indikasinya atau fitur kalau di dalam machine learning apa namanya data analitik atau machine learning. Ini kita apa namanya? Sebentar. Ini harusnya di save dulu, di save. Terus ini kita reload, di reload saja. Nah, nanti sini muncul, ini dijadiin target. Nah, oke, ini jadi fitur udah selesai. STA tadi apa ya? Stik ayam ya. Apply. Kemudian ini pasti ada, oke ada. Nggak, ini nggak masalah. Oke, kita kita kan lagi belajar machine learning nih. Jadi taruh sini. Nah, aman ya. Kalau misalkan nih saya kasih yang nggak aman tuh begini. Sorry nih ya. Misalkan ini fitur semua. Apply. Ini tidak aman nih. Nah, apa nih? Klik dua kali. Kita lihat di sini train data in train data input requires a target variable. Dia butuh target. Karena kan train itu latihan, bukan kereta ya. Kita latih. Orang atau mahasiswa akan disebut terlatih kalau dia selalu benar. Benar itu apa? Benar itu kalau sesuai dengan kunci jawaban. Nah, itu dia masalahnya. Yang namanya learning itu harus ada kunci jawabannya. Kalau nggak ada kunci jawabannya, bagaimana bisa belajar? Bagaimana dia bisa disebut terpelajar gitu. Jadi disuruh bikin Indomie, aut-autan Indominya. Sekarang nggak ada contoh benernya. Ini loh contoh Indomie yang benar seperti ini. Terus dia masak sekali, terus dia rasain loh kok Indominya asin banget. Nah, dia belajar tuh, oh ternyata airnya kurang. Belajar tuh. Tahu dari mana airnya kurang? Kan contohnya dikasih contoh yang benar. Makanya dia belajar. Mesin learning. Jadi mesin learning itu mesin yang belajar, dia akan terpelajar. Mesin itu menjadi pintar kalau dikasih kunci jawabannya. Nah, dalam hal ini kunci jawabannya adalah si RB tadi. Bukan. Sorry, sorry. Kunci jawabannya tuh si AG sama STA ya. Iya semuanya lah. RB, AG, STA itu semuanya adalah kunci jawaban. Intinya itu. Ya, paham nggak tuh maksudnya? Kok jadi semuanya kunci jawaban? Karena tadi kita ingin memprediksi. Saya ingin membuat model ya. Model khusus memprediksi RB gitu. Khusus memprediksi RB. Nah, nanti si mesinnya gini. Oh, STA sekian, AG 650, RB 520. Terus yang periode kedua ini sekian. Kalau kalau AG sekian, STA sekian, oh ternyata RB 598. Itu mesinnya itu belajar seperti itu. Kalau AG-nya 600, STA-nya 475, oh ternyata RB-nya 525. Nah, segitu aja terus sampai sini. Nanti ketika kita mendapatkan di bulan Januari eh, 2025, misalkan di sini, misalkan di sini 700, 76, 786, terus ini 456, maka kita bisa memprediksi ini. Ini yang menjadi target nih. RB ini yang menjadi target. Kalau kita mendapatkan data ini dan data ini, maka kita bisa memprediksi
Begitu cara kerja mesin learning itu begitu cara bacanya. STA 312, AG 650. Oh, ternyata 5 RB-nya tuh 520 karena ini gitu. Nanti pola pikirnya si mesin learning itu disebutnya model. Model khusus RB. Itu akan terbentuk pola pikirnya si mesin learning dan itu akan kita pakai. Oke. Untuk model khusus ya, model apa pola pikir khusus RB. Nanti kalau dirubah misalkan targetnya menjadi AG, jangan pakai model itu kan model khusus RB gitu ya. Nah, sekarang ini tempel ke sini learner. Ingat, ini tuh namanya meja, meja kerja. Meja kerja ini dia butuh data, tuh butuh data, butuh tes data, learner sama preprosesor. Meja kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya tuh ngetes. Ngetes apa? Ngetes si learner, ngetes si model. Ini. Learner itu pembelajar. Paham nggak? Ini meja, meja kerja. Kerjanya ngapain? Dia kerjanya itu, lihat, tuh. Dia memproses data dengan cara neural network. Itu kerjaannya itu. Nanti outputnya learner sama model. Nanti kita bisa, ini kan baru belajar ya, belum memprediksi. Memprediksi itu yang mana? Ya ini. Ini meja untuk memprediksi, tapi nanti dulu. Oke, ini adalah meja meja kerja apa namanya tes. Dia akan kerjaannya apa? Ya dia kerjaannya ngetes sama eh, mengeluarkan skor. Nah ini skornya tuh ada MSE, MAE, MAPE dan seterusnya. Oke, Eh, tentunya MAPE MAPE yang terkecil ya. Error itu harus yang terkecil kan. Ini dia errornya sekitar ya 1% lah. Dah, itu adalah pembelajar model neural network. Ini bisa kita kasih neural network. Aduh, nggak mau ya. Ini tulis saja apa? RB. Neural network khusus RB. Ya semuanya khusus RB ini juga bisa di apa namanya? Rename. Khusus RB ya. Khusus apa RB tadi? Rice Ball. Oke. Terus ada model lagi, model lain. Random Forest. Langsung ya tempel ke sini. Jadi ini model belajar. Datanya mana? Datanya ada di sini. Lah, terus ini datanya dari sini. Kan tadi ini kan meja ya. Ini meja. Dia butuh tuh, lihat, dia butuh data, dia butuh data. Ini meja, makanya disambungin ke sini. Nanti data dari sini dari meja ini ke meja sini. Jadi si test and score ini dia akan di atas mejanya dia itu ada data, data. Terus ini adalah meja yang meja kerja untuk eh, memproses data dengan cara dengan metode neural network. Ini meja. Dia butuh dia butuh data. Datanya mana? Datanya dari sini, dari meja ini, makanya disambung ke sini. Terus ini ada tulisan learner. Ini learner, belajar. Yang namanya belajar, dia kan butuh data. Data itu tadi isinya apa? Ada kunci jawaban kan? Ada data, ada target, ada fitur, ada target. Datanya itu tadi eh seperti ini. Oh, kalau jadi si neural network itu membaca gini. Oh, STA 312, AG 650, maka RB-nya 512. Oh, gitu ya. Kalau ini sedang naik, ini sedang naik, ini naik juga. Ini naik, ini turun banyak 100, ini turun juga gitu kan. Ini naik banget, ini naik banget, ini naik juga. Terus aja gitu. Nanti di sini ketika kita kasih 777, ini 666, nanti si neural network akan memprediksi kira-kira RB bakal sekian di bulan itu. Terus ini kita isi kapan? Ini bisa kita isi di minggu kedua. Misalkan di minggu kedua baru dapat 300. Ini baru dapat
250. Ini bisa kita target nih, bisa kita prediksi. Oh, kira-kira di minggu kedua, ya sama-sama minggu kedua ya. Kira-kira di sama-sama minggu kedua ini ya sekian gitu prediksinya. Nanti, nah, padahal kan kita kepinginnya memprediksi di minggu ketiga atau di akhir. Itu gimana tuh caranya tuh? Nanti ya, itu nanti dulu karena ini kan sebenarnya ini bakal kita bongkar ya. Tapi itu ceritanya lain ya, ceritanya agak dalam supaya kita nggak putus apa namanya, supaya pengajaran yang nggak mencela-mencele, kita kembali ke sini ya. Cara kerja Orange Data Mining. Kita lihat di sini, klik mana yang paling kecil. Oh, ternyata Random Forest. Tuh lihat Random Forest itu, tunggu, ini 1%. Kecil banget ya. Ini 0,4%. Jadi nanti untuk memprediksi pakainya Random Forest. Dah, itu dulu ya. Sebenarnya sih ada banyak, ada gradient, SVM. Tapi itu nanti dulu deh ya. Nanti aja. Untuk forecasting itu lebih cocok kelihatannya yang berhubungan dengan linear-linear gitu ya. Kayak yang gambarnya seperti ini nih, ini ada garis, terus ini ada garis gitu ya. Coba-coba iseng-iseng-iseng ya, iseng. Coba iseng. Model SVM ini kira-kira apa? Oh, jelek ya. Linear regression, bagus nggak linear regression? Oh, jelek. Ya, bagus dibandingin. Ini kan ya cuma kesalahan berapa, tidak signifikan ya kan? Cuma beda berapa doang, ini kesalahannya. Ini bagus linear regression, ini bisa barangkali bisa kita pakai untuk memprediksi gitu ya. Biasanya linear regression itu ada equationnya yang bisa kita pakai untuk forecasting ke depan gitu ya. Dah, ini aja dulu videonya, eh, supaya nggak bosen, nggak overload. Nah, nanti video selanjutnya pakai inilah prediction ya. Tapi ini prediction banyak kok di Orange Data Mining juga ya. Untuk prediction mendingan lihat sendiri di video prediction ya. Itu apa, video Orange Data Mining yang resmi itu saya yakin lebih bagus daripada yang saya punya gitu ya. Oke, pertanyaan nggak perlu dijawab. Jadi ini cuma sekedar PR barangkali. Terus apa hubungannya ini sama ini gitu? Ini kan time series, ini kan ya kan? Ini time series. Terus ini adalah machine learning. Terus gimana cara menghubungin? Itu nanti aja ya. Yang penting kamu coba dulu di sini ya. Coba dulu bagaimana cara mengoperasikan Orange Data Mining. Ya saya rasa itu aja untuk video singkat kali ini. Mudah-mudahan ya nanti kalau ada kurang jelas bisa dilanjutkan lewat WA.